kan memang program konservasi di shelter udah berjalan sebelum YouTube itu ada. Dan memang jujur gue juga memelihara ular yang memang nggak bisa dilepas dari di alam, karena memang ular-ular itu adalah hasil dari ternakan, dari tangkaran. Ular dari tangkaran itu nggak mungkin dilepasin karena memang mereka nggak akan bisa hidup, nggak akan bisa survive karena bukan ular liar, gitu, ular tangkaran itu. Nah, beda sama garaga. Garaga ini ular yang emang gue dapat dari rescuean, karena dia konflik sama manusia di Sumedang. Kita rescue, kita amanin, kita rehab. Setelah udah direhab kan dia sehat. Nah ternyata kan viral. Ya ketahannya garaga dilepas itu karena viral. Nah disitulah gue agak sedikit berat untuk ngelepasin awalnya. Cuma banyak teman-teman yang emang ngasih masukan. Balik lagi ke misi awal lu apa? Konservasi. Berarti kalau emang balik lagi ke misi awal lu untuk penyelamatan, lu harus lepas dia ke alam. Karena udah seperti itu simbolisasinya, oke. Dan akhirnya ego yang harusnya gue nggak mau ngelepas si garaga ke alam, itu akhirnya udah kalah sama tekan dari misi awalnya lagi, balik lagi ke konservasinya ular. Banyak yang kecewa, ada beberapa yang ngedis channel gua malah karena memang udah terlalu over dia sayangnya ke garaga. Tapi di satu sisi ya Panji selalu kasih tahu bahwa apa yang Panji lakuin memang harus kayak gitu. Karena kembali lagi ke kelestarian ular alam itu memang harus di alam bukan di kandang. Panji bilang gitu ke mereka dan akhirnya beberapa yang paham bisa mengerti. Nah, sebenarnya akan ada garaga-garaga lain yang harus gua selamatin, bukan cuma garaga itu. Sebenarnya banyak, dan sekarang pun di rumah itu ada hampir 6 king cobra liar yang ada di rumah karena di rescue. Karena emang konflik dengan manusia, ada yang masuk ke dalam dapur orang, ada yang emang kita temuin di kebun karet mau dibunuh orang, macam-macam gitu loh. Dan memang gue juga bingung kenapa garaga kok beda viral gitu. itu, sebeda itu gitu loh. Tapi kita juga monitoring terus kok. Maksudnya 6 bulan setelah pasca perilisannya kita nggak tinggalin. Kita pantau dia kemana larinya, dia makan enggak di situ. Kalau emang dia nggak bisa hidup di hutan ini ya pasti kita balikin ke shelter lagi untuk nyari tempat lain yang lebih bagus. Tempat pelepasannya dekat dengan pemukiman pasti. Tapi ini yang emang kita gunakan untuk lokasi pelepasannya itu adalah lokasi yang memang sangat jauh dari pemukiman dan mustahil lah untuk dia konflik lagi dengan manusia kecuali emang orangnya datang di situ. Tapi ketika Melakukan pelepasan, Panji juga melakukan survei selama 3 bulan. Dimana kita cek dulu untuk kondisi geografis tempatnya, pohonnya aman atau enggak, kemudian ada cadangan air untuk dia minum atau tidak, ada makanannya enggak, terus ada banyak aktivitas manusia tidak di sekitar situ. Ternyata semuanya clear, jadi semuanya memang sudah layak untuk jadi zona pelepasan, jadi kita rasa itu layak, akhirnya kita lepasin di situ. Jadi ketika dia dilepas dan dia betah di satu tempat itu, dia nggak akan jauh. Daya jelajahnya cuma 2 km dari lokasi pelepasan. Jadi gue punya tim yang emang cukup di Purwakarta untuk ngelakuin monitoring. Jadi gue akan sebar tim itu, termasuk gue yang ikut turun di lapangan langsung untuk nyari dan ngelihat langsung dia kegiatannya di alam seperti apa. Makan dengan baik, kita obatin kalau dia memang luka, kemudian kita kasih kandang yang baik. Nanti setelah memang sudah 6 bulan rehabilitasi, setelah kita rasa dia emang udah bisa untuk dilepas liarkan, kita riliskan lagi ke alam kayak gitu. Karena programnya kan lebih ke rescue, rehabilitasi, kemudian langsung kita rilis. Panji rahasiain posisi pelepasannya karena jujur king cobra itu adalah target buruan utama untuk para pemburu ilegal. Karena darahnya itu mahal, empedunya suka dibikin obat. Saya khawatir kalau misalkan kita kasih tahu lokasinya di mana, malah nantinya diburu sama orang. Makanya kita silent, kita sembunyiin untuk lokasinya itu di mana. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.